Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkara wa tadzakkira wa naf'a wal intifadata wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan sore kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara pelatihan Dai Muda. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama antara Masjid Nurul Asri dengan IKADI Kabupaten Sleman. Tak lupa salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk rekan-rekan online. Apakah suara saya terdengar? Kaifa halukum jami'an, teman-teman? Alhamdulillah bi khair. Tapi pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas salah satu aspek penting dalam sebuah dakwah, yaitu retorika dakwah. Jadi dalam penyampaian dakwah, selain isi atau konteksnya yang harus diperhatikan, tapi harus ada seni. Bagaimana cara meyakinkan agar isi dari dakwah itu bisa masuk, diterima oleh para masyarakat atau para pendengar. Untuk itu, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Haji Juni Al-Jundi yang akan memberikan materi pelatihan pada sore hari ini. Harapannya teman-teman bisa menangkap dengan maksimal karena ini merupakan salah satu poin penting dalam dalam modal berdakwah seperti itu. Baik, kita langsung mulai saja dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz Haji Al-Jundi, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa nusolli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi sadaq wa'dah wa nasara abdah wa azza juddahu wa zamal azza wa wahdah. Peserta offline dan juga online ya, kita akan memulai materi yang penting kaitannya dengan dakwah. Bagaimana MC tadi menyampaikan isi sudah cukup banyak kita punyai ya. Laptop kita, flash disk kita, bahkan hard disk kita itu udah banyak sekali. Tapi bagaimana seni menyampaikannya? Bagaimana tips menyampaikannya? Bagaimanakah cara menyampaikannya? Nah, ini akan kita bahas ya. Dan semoga nanti
para dai ini bisa bersemangat dan ini bisa bermanfaat ketika berdakwah nanti. Pointernya jalan nggak? Belum jalan ya? Oke. Coba bawa alat tulis nggak? Bawa ya. Biar komunikasi yang bagus itu dua arah ya. Dua arah. Paling enggak kita tahu seperti apakah yang jadi permasalahan yang kepengen kita bahas. Ya, oke. Atau karena ini ada beberapa tidak membawa alat tulis ya. Yang diangan-angankan, yang dipikirkan, yang jadi masalah ketika berkomunikasi, ya, berdakwah, mengisi pengajian, khotib, atau apa ya? Adakah yang jadi masalah? Kalau nggak ada masalah berarti selesai ini. Ada? Oke. Saya beri kesempatan 3 detik dulu ya. 1, 2. Oke, detik terakhir sudah. Apa yang jadi permasalahan ketika seseorang itu menjadi dai? Oke, 1 dulu. Kenapa? Ya. Kalau menurut saya itu PR ukhuwah, Ustaz. PR tentang ukhuwahnya. Jadi masih terikat dengan satu ormas, terikat satu firqah, terikat pada satu lembaga lah seperti itu. Jadi menghambat itu. Jadi masalahnya Masalahnya masih sering disangkut pautkan dengan itu. Oh, kamu dari ini, kamu dari ini. Label atau brandingnya, nah itu ya. Kadang nanti kita bahas. Sering kita dengar apa ya, ungdur maqala. Seharusnya kan begitu ya, lihatlah atau dengarkan apa yang diucapkan, didakwahkan ya. Tapi kita itu sering sekali ya, ungdur maqala. Jadi siapa sih yang menyampaikan gitu. Nah, itulah nanti kita jawab. Oke. Satu lagi yang akhwat, adakah yang permasalahan? Bisa enggak dakwah secara online saja? Enggak harus ngomong. Orang bisu bisa enggak berdakwah? Oke. Ada yang permasalahan? Grogi, enggak punya bahan, atau kebanyakan bahan, enggak tahu cara bagaimana menyampaikan. Oke, nanti akan kita bahas ya beberapa hal tadi yang sudah mulai diketik. Ini contoh membangkitkan audiens untuk aktif, yaitu apa? Need-nya dibangkitkan. Oh, saya nemu enggak nanti apa yang ketika disampaikan itu muncul atau tidak. Nanti teknik memunculkan keinginan dari audiens atau dari lawan komunikasi kita, lawan bicara kita, dan kemudian kita jawab. Nah, itu akan mengena. Yang penting mengenanya tadi. Oke. Nah, oke, kita kalau ibarat 3 benda itu, oke ya, nggak usah digambar ini. Kalau gambar soalnya nggak dibawa kertas ini. Ada 3 benda. Yang pertama adalah teko. Saya mencoba simple ini ya, biar mengena. 1 teko. Kita pakai kode 1 ya. Tahu teko ya? Teko itu alat yang untuk menyimpan air dan kemudian dituangkan. Kemudian yang kedua sendok. Sendok untuk mengaduk ya. Dan yang ketiga adalah gelas. Oke. Kalau 3 benda itu, 1, 2, 3 ini, seorang dai dan juga daiyah ya. Ini banyak yang daiyah ini. Itu seperti apa? Teko, sendok,
atau gelas? Oke, pilih salah satu aja. Oke, 1, 2, 3. Nah, pilih. Siapa yang memilih seperti teko? 1, 2, 3, 4. 4 orang ini memilih seperti teko. Kenapa seperti teko? Karena dia turut membagikan ilmu dari apa yang dia sampaikan. Ada yang disampaikan. Ada yang disampaikan. Ya, persepsi ini berat nggak? Teko harus ada isinya nggak? Iya, kalau nggak ada isinya gimana? Terus nggak bisa menyampaikan, nggak bisa jadi dai. Padahal sampaikan walaupun punya satu ayat, ya. Ada yang memilih seperti gelas. Ini pilihan yang agak aneh nih. Kenapa ada juga yang memilih seperti gelas? Supaya disajikan dengan sopan. Ya. Disajikan sedikit dan pas sesuai dengan menu dan proporsinya. Mungkin nggak pakai gula, nggak pakai apa ya. Dan itu pas. Ada yang memilih sendok? Nggak ada. Kenapa nggak memilih sendok? Sendok ini menariknya kenapa? Untuk mengambil kelebihan air atau sesuatu yang mengotori gelas dan mengotori teko, pakainya apa? Gelas atau sendok? Atau malah teko sendiri? Nah, untuk mengambil sesuatu yang tidak baik mungkin berada di gelas, itu menggunakan sendok. Ya. Dan untuk mengambil yang mungkin tidak pas ada di teko, itu dengan sendok juga. Nah, pertanyaannya, mana seharusnya yang kemudian dipakai seorang dai? Mana seharusnya? Teko, masih teko? Karena apakah dai itu ceramah terus ngomong 24 jam? Enggak ya? Enggak. Dai itu kadang berfungsi sebagai sendok. Ya. Ada orang yang pemahamannya salah. Bahkan persepsinya salah terhadap dai-nya, terhadap ibadahnya, terhadap akidahnya bahkan ya. Itu perlu kita ambil sedikit-sedikit dengan sendok. Pun perlu kita sajikan secara sopan dan pas itu dengan gelas. Jadi mana seharusnya yang kemudian itu dipilih, yaitu situasional. Ya. Kadang kita harus menyampaikan secara pakai seperti teko. Apa yang contohnya seperti teko? Yaitu ketika khutbah Jumat tadi ya, saya khutbah ya. Itu nggak bisa khutbah Jumat kok dialogis, nggak bisa. Pernah lihat khutbah Jumat dialogis? Bagaimana jamaah Jumat sekalian? Siap, siap gitu. Batal semua jadi. Itu contoh seperti teko. Dosen mengajar. Nah, ini dialogis ya biar ini nyambung ya. Itu seperti teko menuangkan begitu ya. Ada juga seperti sendok, kadang menyajikan sedikit ya. 5 menit. Kepanjangan kali 5 menit. 1 menit di sosial media. Sekarang pakai aplikasi apa? 1 menit di sosial media. Pakai Reels. Ya. Reels itu dikemas yang tepat, baik itu pakai apa ya, sosial media kan banyak ya, FB maupun IG maupun di YouTube itu apa? Short ya. Nah, 15 detik bahkan ya. Itu disajikan dengan gelas. Ya. Kalau 1 detik dengan sendok sebentar sekali. Ya. Nah, menyajikan sesuatu yang pas, ya, quote misalnya ya, quote-quote tertentu itulah dengan gelas, disajikan dengan pas, sopan dan zoomnya bagus, kemasan yang bagus. Jadi mana seharusnya dalam berdakwah ini adalah tergantung situasinya, oke? Nah, tergantung situasinya. Oke, ini sebagai pengantar. Nah, ilmu komunikasi, ilmu retorika, komunikasi dan sebagainya itu ya, seni berkomunikasi, seni menyampaikan pesan,
Bahkan ini berguna dalam banyak profesi. Ya, saya latar belakangnya psikologi dan juga medik ya, medical. Itu mau nggak mau setiap hari dengan pasien, dengan klien, ya, dengan yang kita terapi, itu menggunakan ilmu komunikasi. Nanti akan sedikit kita pakai ya, kita berikan sedikit kalau pakai sendok ya, dan kita ambil. Tapi semua profesi atau banyak profesi itu menuntut kemampuan untuk kemudian seni berkomunikasi atau berbicara ini. Dan ini bermanfaat sekali. Bahkan komunikasi dengan anak, komunikasi dengan keluarga, dengan istri dan sebagainya, dengan suami, itu menjadi penting yang akan kita bahas nanti ini. Seninya yang seperti apa ya. Dan juga selain itu profesi ya. Selain yang kita bahas sekarang adalah ini calon dai-dai, bagaimana para dai itu menyampaikan ya, menda'a, siapa yang kemudian menyampaikan. Nah, pertanyaannya sampai enggak? Ya. Kan dai itu bukan copy paste ya. Share file itu kan enggak. Tapi adalah sampai dan tidak. Ini akan menyampaikan. Sampai dan tidak itu ada alur seperti ini. Alur gambaran seni komunikasi yang itu terlihat bagaimanakah orang itu berkomunikasi. Sederhananya ada message exchange. Kalau ini mohon maaf ini kita sharing dari pengalaman karena ini bukan pengajian ya. Sharing materi pelatihan komunikasi dan juga materi retorika seni berkomunikasi. Ada message exchange. Ada pengirim, ada penerima. Ya. Saya nengok ke belakang. Pengirimnya yang mana? Ada pengirim, ada audiens penerima. Nah, di sekitar itu ada namanya dari pengirim ke penerima, ada saluran. Sekarang ini kita online dan offline. Kalau offline, tatap muka langsung. Tapi ada juga jamiah Zoomiyah ya, via Zoom atau via Zootubiyah ya, atau via yang lainnya. Nah itu termasuk saluran atau media. Oke. Nah yang akan sampai kepada audiensnya. Nah dari audiens ini karena dakwah itu menyampaikan sampai dan tidak, ini kemudian yang sampai adalah kalau di sini saya tulis persepsinya ya. Persepsi itu yang tertangkap. Yang tertangkap dari audiens, yang tertangkap dari peserta. Itulah yang namanya yang ini berinteraksi dengan audiennya itu ada memori masa lalu, ada pengalaman masa lalu, dan juga target dari buah dakwah itu adalah exchange itu apa ya, perubahan. Jadi karena ini message tersampai enggak, tapi perubahannya nyampe enggak. Ketika A nyampe ke audiens, A tidak. Ketika disuruh sholat, nyampe enggak disuruh sholat. Sholat 2 rakaat, sampainya juga 2 rakaat. Itu namanya pertukaran, artinya exchange itu kan pesan yang tertukar. Nah nyampe-nya itu, audiensnya itu mau seperti apa, nah itulah yang namanya alur ini bisa kita pahami. Kadang tidak nyampe, kadang berhenti, kadang ada gangguan saluran, ada gangguan media, tidak sampai dan sebagainya. Ini akan kita bahas. Dan ini banyak dipelajari, salah satu kemampuan dari para orang-orang yang memang ingin bermanfaat bagi orang lain adalah menyeru kepada orang lain, yaitu adalah berkomunikasi. Komunikasi itu apa? Ada yang dari Jawa Timur? Aslinya Jawa Timur? Komunikasi itu konmuni, tak kasih. Bukan muni. Jadi kon itu sampean muni, tak kasih. Communication itu ya
tadi pertukaran pesan dari pengirim penerima. Ada message exchange dan juga jangan lupa ada feedback tadi ya. Feedback. Ada lihat loh ini dong atau enggak. Bergerak atau tidak, paham atau tidak. Kalau kita perintah berarti komunikasi perintah ya. Itu jalan enggak perintahnya. Nah itu termasuk yang apa itu sederhananya sedikit tentang paparan bagaimanakah tips atau definisi komunikasi. Nah, sebagai seorang muslim dan sebagai seorang dai ada prinsip-prinsip komunikasi, ada yang 6, ada yang 8 ya. Kita agak sedikit paparan dulu, habis itu nanti kita praktek ya. 4 atau 6 dan di sini sampaikan 8 prinsip komunikasi seorang muslim yang itu diatur dalam Al-Quran. Dan ini kita sampaikan maksudnya saja secara sekilas seperti apa. Ada qaulan karima, karim itu kan memuliakan ya. Qaulan ma'rufa, qaulan layyina, jadi dengan lembut ya. Kalau dalam psikologi membentak anak itu dampaknya banyak. Jadi berkata keras itu banyak sekali dampak-dampaknya yang bekas-bekasnya, bahkan sampai sekarang. Masih ingat kan dulu dibentak siapa zaman TK, SD, SMP, atau di pesantren ya, itu terasa sekali sampai sekarang. Nah, maka qaulan berkomunikasilah dengan lembut, itulah yang nyampenya dan tidak ya gitu. Nah, kemudian qaulan sadida, lugas dan juga tegas. Kalau nggak jelas ini maksudnya apa, tapi simple, lugas dan juga jelas. Qaulan yashiro, mudah. Jangan bulat-bulat ya. Terlalu banyak. Kalau ngomong A ya A, nggak usah kayak ngomong skripsi atau tesis ya. Pendahuluan dulu, tak jelaskan dong. Saya itu mau jelaskan teori-teori yang sudah ada dari yang saya omongkan. Padahal dia mau ngomong apa, buka bersama nanti apa. Tapi menurut teori buka bersama, makanan ini menurut apa ya, materia medika, menurut kedokteran, menurut kitab kitab herbal, Jin Kui Yaole, misalnya ya. Kalau di kalangan medis seperti itu dibahas. Perlu kesuwen. Bagaimana metodologi cara makan, maka sampaikannya dengan mudah. Kalau bisa dipermudah, alangkah bagusnya sampaikan. Jangan kebalikannya. Kalau bisa dipersulit, malah kita persulit kan enggak ya. Yang kedua ada qaulan baligh. Ini penting. Ada ilmu balaghah. Cara menyampaikan pesan. Cara menyampaikan ajaran. Baligh. Qaulan baligh, komunikasinya nyampe. Takila, salama. Nah ini adalah kabar-kabar. Qaulan syadida, berbicara dengan tutur kata yang tetik ya, yang benar. Terus kemudian qaulan baligh, perkataan yang balik itu ya nyampe ya, ada asarnya, ada bekasnya. Kemudian sampaikan dengan mudah ya. Qaulan maisyura itu ya jangan dipersulit tadi ya, dengan bahasa yang memang nanti mau terjun kepada orang dengan berbahasa apa? Indonesia. Apakah semua orang bisa berbahasa Indonesia? Di channel saya banyakkan menggunakan kajian kitab, saya terjemahkan dari Arab Gundul ke bahasa Jawa. Ya. Karena jamaahnya simbah-simbah, usia 60 ke atas gitu ya. Itu kalau bahasa Indonesia malah bingung. Ya tahu, tapi lebih nyampe, lebih mudah kalau itu dengan bahasa kesehariannya. Ya. Dulu pernah dikirim ke Aceh, ke Sunda, ke Jawa Barat, terus kemudian ke Kalimantan, ke pelosok Dayak. Kalau bisa gunakan bahasa itu, ke Sulawesi, ke NTB, maka pentingnya penguasaan ilmu alat yaitu bahasa sesuai dengan kaumnya. Dan bahasa netral itu memang bahasa Arab. Kalau sholat kan sama ya. Kalau Allahu Akbar diterjemahkan dengan bahasa lokal, enggak. Kalau ibadah tetap dengan ya. Lalu kemudian
Qaulan tadi ya, layyina itu yang lembut ya. Lembut itu membekas dan juga sampai. Qaulan karima, mulia, qaulan ma'rufa, yang mudah. Bahasa, ini saya berikan gambar anak kecil ya. Berapa umurnya anak ini? Ada yang bisa nebak berapa umurnya bayi ini? Bayi ini berkomunikasi dengan apa? Dia membaca suara atau membaca wajah? Dia membaca non-verbal. Non-verbal, bukan verbal, tapi non-verbal itu wajah. Marah, sedih, gembira, senyum. Itulah yang dibaca. Maka qaulan ma'rifah adalah atau komunikasi yang kemudian dikenal oleh audien itu. Nah, inilah yang dalam kita akan masuk ke agak teknis sama tip retorika komunikasi. Jangan lupa ada kontennya, idenya, ada kita sebagai orang yang akan menyampaikan konten tadi, ide, dan juga ada bagaimana gambar yang tadi ya, ada peserta, ada audiens, ada orang yang kemudian kita sampaikan dakwahnya. Jangan lupa targetnya adalah persepsi. Persepsi itu apa? Yang tertangkap. Tertangkap di mana? Di otak, di hati, atau di apa? Atau di flash disk. Dakwah udah nggak usah menyampaikan banyak-banyak, nanti copy aja atau di share aja. Nggak nyampe. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang ini orang itu di dunia online kemarin ya, banyak sekali kita seminar online, bahkan sehari, bahkan satu waktu itu nge-zoom sampai 1, 2, 3 itu ya. Tapi kita kebanyakan materi sampai overload ya. Tapi apakah dong? Enggak. Ya. Apakah nyampe? Belum tentu. Apalagi ada perubahan nanti akan. Nah, bagaimanakah persepsi ini atau tangkapan dari audiens atau kesan atau pesan yang nyampe, message yang sampai itu bisa efektif, komunikasi efektif, retorika efektif dan juga efisien, itu perlu yang namanya planning dan juga beberapa tips retorika. Nah, ini bahasanya campuran ya, perencanaan dan juga tips retorika. Nah, kita baru mulai. Ini tadi itu baru pengantar pentingnya retorika. Jadi pertama gini tipsnya. Tips ini berdasarkan dari pengalaman ya, pengalaman. Dulu saya kuliah psikologi sambil ya ngajar beberapa lembaga pelatihan komunikasi sambil jadi penyiar radio. Penyiar radio sejak awal ya. Sejak masih muda ya. Kadang sudah agak tua. Jadi gitu. Nah, inilah beberapa tips yang akan kita sampaikan. Ini berdasarkan dari pengalaman ya. Kalau teori-teorinya ada banyak, tapi kemudian ini tips-tips praktis yang bisa kita gunakan ketika nanti kita berdakwah ya. Yang pertama adalah, maaf ini bahasa saya sendiri ya, namanya adalah get the same. Ini bahasa Jawa atau bahasa Inggris nih? Get the same itu adalah menggapai yang sama atau samakanlah. Get the same dua hal, yaitu get the same channel and get the same chemical. Channel dan chemical. Ada yang dari teknik kuliahnya? Jurusan teknik? Atau paling enggak pernah belajar kimia ya? Dulu waktu di pesantren atau di SMA. Samakan fisikanya, channel itu frekuensinya. Ingat frekuensi, rumus frekuensi ketika SMA? Atau gambarnya begini, channel itu. Ada radio.
radio dengan frekuensi 100 MHz. Ya. Pemancarnya. Ini diterima oleh radio penerima. Radio receiver itu yang sering sekarang kita bisa menerima pakai HP ya. Yang dipancarkan berapa? 100. Berarti penerimanya harus dipaskan ya. Ya. TV kemarin TV yang masih analog, kenapa nggak bisa menangkap TV digital? Harus pakai STB ya, Sotobok gitu ya. Nah itu karena nggak sama channelnya, channel analog sama channel digital. Begitu pula radio. Jadi sebelum siaran, maka get the same channel. Apa artinya? Samakan channelnya. Nah, kita mau minta uang ke ibu, ke bapak, tapi channelnya nggak pas. Kita mau menyampaikan ke seseorang, tapi channelnya nggak pas. Maka get the same channel. Apa artinya? Samakan channelnya. Jangan siaran dulu sebelum channelnya sama. Apa yang terjadi ketika radio dipancarkan 100 MHz, diterima 99,5. Dengar nggak? Dengar tapi tidak samar-samar, kemersek. Noise tadi ya dalam ilmu komunikasi. Nah itulah, makanya samakan frekuensinya. Begitu pula ketika mau bicara dengan orang tua, serius, mau melamar seseorang, samakan dulu frekuensinya. Jangan siaran pada saat tidak tepat. Apa yang terjadi ketika minta uang pada seseorang, channelnya nggak tepat. Jadi nggak dapat yang diminta. Begitu pula yang lain-lainnya. Itu channel. Apa rumusnya? Jangan siaran pada saat frekuensinya tidak sama. Bagaimana cara menyamakan frekuensi? Samakan frekuensinya, nanti ada caranya. Yang kedua, get the same chemical. Apa ini bahasanya sama campur-campuran ya. Samakan kimiawinya. Kimiawi apa? Ingat waktu pelajaran kimia? Ingat ya, ada unsur, ada zat. Ya. Zat atau unsur apa yang paling mudah bereaksi dengan zat lain atau unsur lain? Unsur apa atau zat apa yang paling mudah bereaksi dengan yang lainnya? Apa? H2O. Terus? Apa yang lebih dari H2O apa? H2O berarti apa? Air. Yang lebih mudah bereaksi selain H2O apa? O2. Ada nggak lebih yang dari O2? O2, O3? Artinya ini sesuatu yang cair. Air cair, udara apalagi ozon juga ya. Jadi get the same chemical adalah samakan kimiawinya supaya mudah bereaksi dalam retorika, dalam berkomunikasi. Ini pengalaman jadi seorang penyiar atau pengalaman jadi seorang dai atau komunikan ya. Itu samakan dulu, get the same chemical dan sebelumnya get the same channel. Samakan frekuensi dan juga samakan kimiawinya. Kalau tidak sama dan belum cair, maka nanti kaku. Jadi kaku malah kemudian, maka dalam pencairan itu ada namanya ice breaking. Apa artinya ice breaking? Ice adalah es, breaking adalah pemecah ya. Memecah es, sesuatu yang dingin. Ya, caranya memecah seperti apa? Ini ada di bawah ini. Okay. Dalam komunikasi, apalagi itu retorika, berbicara itu nomor berapa? Ini kaitannya dengan channel and chemical ya. Berbicara itu kalau di sini nomor 5. Artinya kenapa? Orang itu bisa nggak bisu yang nggak bisa berbicara, tapi bisa berkomunikasi? Bisa. Bahasa isyarat, pakai sosial media, pakai aplikasi apa, JOS misalnya ya, yang tunanetra dari tulisan ke audio, kan itu bisa. Saya punya murid-murid santri yang tunanetra, ada 11 orang ya. Komunikasinya
Saya dulu heran, kok bisa nulis WA ya? Tapi lama-kelamaan ya pakai voice note ya. Voice note lebih familiar. Tapi bisa baca jurnal. Ya, itu kuliah S1 UGM, tunanetra. Bisa baca jurnal. Artinya jurnal keuangan maupun jurnal karena ada aplikasi audio dari teks yang muncul. Nah itu menariknya ya. Nah itulah caranya speaking berbicara itu nomor 5. Paling bawah. Apa yang kemudian dilakukan seorang dai, yaitu adalah 4 sebelumnya. Pertama adalah observasi dulu. Skill keterampilan untuk mengobservasi. Ini audiens saya seperti apa ya. Pemahamannya seperti apa. Manhajnya seperti apa. Fikrohnya seperti apa. Kita bisa sekilas harus tahu. Ya. Ini audiennya seperti apa. Ini observasi dan seharusnya kita bisa melihat yang mengundang. Jamaah saya simbah-simbah, gak mungkin saya ngomong bahasa Inggris ya. Maka harus ngomong Jawa. Sesuai dengan bahasanya. Itu kena sekali. Dan guyon-guyonnya juga artinya bahasanya, contohnya pakai bahasa yang memang orang tua usia 70-80 itu pas. Kita observasi. Anak-anak TK, PAUD, nah itu seperti apa komunikasinya? Remaja, ya. Dan juga situasi yang lainnya. Isi pengajian yang paling rame adalah pengajian menjelang buka dan sudah menjelang buka sekali. Nah itu kan rame. Makanan sudah dibagikan. Nah caranya memecah konsentrasi supaya. Nah itu termasuk yang kemudian harus dipilih. Kapan menyampaikan pada saat momen itu. Observation skill. Listening skill, ya nanya, ini audiennya siapa. Terus kemudian reading skill, membaca bahan. Ya, seorang dai itu harus mempunyai kemampuan bahan dan juga bacaan. Bacaan sekarang lebih mudah ya. Online kitab itu sudah online banyak ya. Al-Qur'anul Karim online banyak. Kitab-kitab hadis maupun yang lainnya ya. Di Maktabah Syamilah bisa kita lihat, kita bisa baca. Kitab atau tulisan-tulisan bahan baik yang aliran kanan maupun aliran kiri ya, berbahasa Arab maupun berbahasa yang itu bisa kita bahas. Bahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu bisa kita terjemahkan ya. Bahkan dari audio bisa langsung kita dengar dengan bahasa kita. Itu kemampuan reading, writing skill, writing itu menulis ya poin-poin yang kita sampaikan. Yang ikhwan, berapa kali pernah khutbah Jumat? 1 kali. Itu pun terpaksa ya, karena nggak ada yang lainnya. Nanti akan tak sampaikan kunci mudah untuk khutbah Jumat. Kunci ini menjadikan dulu sempat grogi juga. Ini gimana caranya khutbah Jumat ya? Tapi setelah tahu tip ini jadi mudah. Pakai 5 cara aja. Jadi tangan itu bahasa Jawanya asta. Ini bisa juga disampaikan dengan dalam beberapa dakwah ya. Konsep asta atau rumus asta. Astaku berarti apa artinya? Tanganku ya. Jadi A, S, 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 taku. Kalau A, S, S, astaku. Begitulah sederhananya. Saya dulu sampaikan itu, ternyata harus menghafal banyak sekali iftitah, isi. Ternyata tidak. Untuk khutbah Jumat misalnya pakai rumus astaku. Assalamualaikum, jelas. Lalu alhamdulillah, ini A. S-nya apa? Syahadat, sholawat. Ini rukun ya. Lalu nasihat takwa. Ta. Berikutnya yang kelima, ayat Al-Quran. Jadi kalau tiba-tiba suruh khutbah, ingat tangan saya. Assalamualaikum, dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah. Paling minimal kan apal itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai ini variannya banyak sekali. Alhamdulillah, nahmaduhu. Tadi yang saya pakai ya, nahmaduhu, wa nasta'inu, wa nastaghfiru, wa na'udzubillahi min syururina. Terus banget ya. Alhamdulillah. Paling minimal yang
ketika maju harus sambutan atau mengisi pengajian, alhamdulillahirabbil alamin. Hafal ya? Hafal. Gak usah baca kalau kita alhamdulilladzi ja'ala syahrul Ramadan. Ada banyak variasinya yang sudah ditulis. Tapi minimal A-nya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau khutbah pakai ini ya, syahadat. Syahadat ada juga variasinya, tapi paling mudah yang baku aja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan sholawat. Ya, sholawat ada banyak versinya juga sholawat ini. Nasihat takwa ambil dari Al-Quran. Kalau khutbah tadi yang paling sering kita dengar adalah surat Ali Imran ya. Ya ayyuhallazina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru terakhir mengambil Al-Quran dari yang mau kita sampaikan. Kalau menyampaikan tentang komunikasi, ya sampaikan tentang qaulan ma'rifah, qaulan baligha, menyampaikan tentang sholat, menyampaikan tentang puasa. Ini sudah ayat masyhur ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Dan seterusnya. Sampaikan. Inilah. Apa rumusnya? As-taku. Jadi pede saja ketika menyampaikan. Tiba-tiba kok disuruh sambutan atau ngisi pengajian. Ingat. Alhamdulillah. Syahadat. Sholawat. Terus kemudian. Tapi kalau pengajian ya nasihat takwanya nggak usah nanti. Jamaah pada ini kok kayak khutbah gitu ya. Jadi sampaikan Al-Quran. Nah itulah. Saya ingin menyampaikan ini, tips yang berikutnya, yaitu tips retorika supaya kesan, supaya yang kita sampaikan itu sampai. Ya. Dakwah itu menyampaikan, menyeru sesuatu, bukan memahamkan, bukan mengajar. Beda antara dai, beda dengan ustadz, beda dengan kiai atau kiadah, yang memang memimpin, beda dengan wali yang memang mengarahkan, ya. Tapi dakwah itu semuanya itu, ya ustadz tadrusul Quran bahasa Arab dan sebagainya, atau kemudian sebagai yang menyeru, mengajak, wali yang melindungi dan sebagainya, itulah seorang dai. Nah saya menyampaikan tips ini, semoga lebih mudah dalam menyampaikannya nih. Dalam psikologi itu ada, saya pakai terminologi psikologi ya. Ada yang dari psikologi? Oh, biar nanti disampaikan ke teman-temannya. Ada yang namanya kognitif, ada yang namanya afektif, ada yang namanya konatif. Ya, ada yang namanya fikriyah, ada kolbiyah, ada juga ikmal. Apa itu behavior? Amalnya. Dai itu menyeru, mengajak kemana? Ke pemikiran saja, kemudian menyentuh perasaan, bikin nangis-nangis, atau mengajak ke amal tertentu. Nah ini menjadi menarik. Maka di sini saya kasih panah ke sana, yaitu plusnya jangan menyampaikan sesuatu yang bersifat hanya kognitif saja. Materi kita banyak ya. Untuk saya share aja via WA ya. Itu kognitif. Atau malah bukan kognitif lagi, tapi apa ya? Belum tentu yang tersampaikan di WA kan kita baca. Mungkin sekilas ya. Nah, kognitif misalnya sering menyampaikan dengan jelaskan. Jelaskan tentang suruh bicara, tema apa, kemudian dia malah menjelaskan. Di tema apa misalnya? Tema air. Air adalah, jadi rumusnya H2O, ini sehat, ini warnanya apa. Ini tipe-tipe kognitif, dan ini banyak. Ya. Puasa adalah makna saum, siam makna amsaka, menahan. Ya, maksudnya menahan. Tapi menahan apa? Hanya pemahaman saja.
Tapi kemudian alangkah bagusnya kalau yang kognitif, yang bersifat penjelasan tadi, gitu ya, itu ditambah. Oke, coba Nek, dengan puasa itu apa? Mas siapa namanya? Puasa itu apa? Atau yang belakangnya? Yang belakangnya, ya gantian yang belakangnya pakai mic. Siam, puasa itu apa? Ya. Puasa. Menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Oke. Puasa menahan hawa nafsu. Ini kognitif, afektif atau konatif? Jadi kan jurusannya kuliahnya apa? Kuliah jurusan apa? Masih SMA. Ya? Masih SMA. Oh, masih SMA. Bagus, bagus ya. Atau puasa adalah menahan. Menahan apa? Menahan hawa nafsu. Ini masih definisi enggak? Iya. Alangkah bagusnya kalau ditambah dengan yang bersifat afektif. Afektif apa? Menyentuh hati, menyentuh perasaan. Jadi audiens itu diajak, loh puasa itu seneng enggak? Ini mau masuk bulan Ramadan seneng enggak? Ada 3 tipe. Orang itu sedih ketika mau masuk bulan Ramadan. Ada orang itu biasa-biasa saja. Ada orang itu seneng banget. Ya, lapang, seneng, marhaban ya. Meluaskan diri, membuat program. Nah yang hadir ini apa? Seneng, sedih, atau malah biasa-biasa saja? Nah ini mengajak melibatkan perasaan. Atau ditanya juga hal-hal yang menyinggung perasaan. Seneng nggak mau masuk bulan Ramadan? Oh seneng banget. Nah senengnya itulah digali. Hal-hal yang bersifat afektif ini lebih daripada kognitif. Kognitif, dakwah yang kognitif akan nyampe ke kognitif juga. Hal-hal yang diungkapkan bersifat teoritis dari otak akan nyampe ke otak saja. Padahal kalau menyeru puasa, ini ngajak puasa enggak? Ya, puasa itu dari terbit matahari sampai kemudian terbenam matahari. Nah, bagaimanakah senangnya berpuasa? Latihan menahan. Amsaka itu menahan. Menahan apa? Menahan hawa nafsu. Kalau makan minum kan udah gede-gede ya. Yang udah lepas balik lagi. Nah, itu menahan dari apa? Menahan dari, saya ada terapi puasa sekarang ini di beberapa jamaah, program menahan hawa nafsu khusus untuk marah. Jadi hadisnya kan jelas ya, Nabi radhiyallahu ada seorang laki-laki rajulun bertanya, "Ya Rasulullah, ausini, nasihatkan pada diriku." Apa itu? Sesuatu yang memang menjadi kunci kebaikan banyak hal. Rasulullah menasihati, la tahdab. Apa? Jangan suka emosian. Jangan suka marah. Jangan suka ngamuk. Jangan suka baper dan sebagainya. Perasaannya lebih dominan. Oke? Karena itu membawa ke banyak hal. Tipsnya bagaimana? Pakai 4 cara itu ya. 1, kalau kemudian muncul emosinya, tahan. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qutiba ahadukum, kok masih muncul marahnya? Fa idza qaimun, ketika berdiri duduk. Puasa ketika marah, aduh nanti batal puasa saya ya, atau malah berkurang minimal pahalanya, duduk. Ketika duduk masih marah, fa idza qutiba ahadukum, masih marah juga ghadabnya, maka tidur. Kok tidur masih marah? Ambil wudhu yang benar. Apa? Membasuh tangan, mulut, hidung, muka. Ingat rumus wudhu ya. Tamuhika, tala, teki. Itu kajian psikologis wudhu. Kaitannya meredam emosi, kemarahan, itu banyak sekali. Menarik sekali. Tapi kalau sudah ta'awud, puasa-puasa ya, sudah ta'awud, sudah, apalagi tadi, sudah duduk, sudah tiduran, sudah wudhu, kok masih marah, terus dinasihati ya, la tahdab walakal jannah. Wis to, meneng wae rasa emosi, jangan marah gitu ya. Nanti surga akan kita dapatkan orang yang menahan hawa nafsu tadi ya, menarik sekali ya. Itu salah satu contoh, tapi mengajak
Nah, ini adalah afektif itu hanya mengaduk-aduk perasaan. PHP itu kan mengaduk-aduk perasaan tanpa ada follow up gitu ya. Apa istilahnya PHP anak muda itu? Ini ada sinyal-sinyal tertentu mau ngajak kemana, ngajak makan misalnya ya. Tapi PHP doang gitu ya artinya. Nah itu sampai ke afektif, sampai pengennya muncul ya. Nah tapi nggak ngajak-ngajak ya. Oh, ini PHP terus ya. Ada orang ngirim-ngirim pesan tertentu tapi nggak ngajak-ngajak. Ini yang bisa juga deh, harus sampai ke yang ketiga yaitu apa? Konatif. Konatif ini bahasa Jawa Timur juga. Aktif. Bener nggak? Pas nggak? Konatif itu behavioris. Jadi sampai ke perilaku, sampai ke sampai ke ngajaknya apa. Kalau dijelaskan saja kognitif dan kemudian afektif diaduk-aduk, itu namanya PHP. PHP itu apa? Ya mainkan perasaan saja, tapi kemudian nggak ngajak gitu. Seorang dai tidak boleh hanya berhenti sampai PHP. Tidak hanya kognitif sampai afektif, tapi harus sampai mengajak. Ngajaknya apa? Ayo sholat. Ya. Ayo puasa. Kapan puasa? Apa yang belum bisa? Sholat misalnya ya. Loh kok nggak mau sholat? Mau tak ajari sholat. Ini menarik tentang sholat ya. Ada beberapa orang nggak mau sholat, ternyata nggak bisa sholat. Nah kita ajak, yuk tak ajari sholat. Beberapa kali ya, orang itu malu dengan penampilan kita yang sering ke masjid. Nah, terus kemudian, saya segan ya ketemu dengan ini mesti ngejak nang masjid. Terus kemudian, ternyata ketika komunikasi, sebenarnya apa sih yang dia inginkan? Dia itu sebenarnya pengen diajari sholat. Tapi ada barrier tadi ya. Ada apa chemical and channel yang kemudian menutup dinding tadi ya. Saya samakan frekuensinya, saya datangi ya. Saya datangi, ternyata dia pengen diajari sholat. Sesuatu yang diinginkan sejak kecil. Dia pengen sholat nggak bisa. Apa? Hafal bacaan sholat. Dia pernah belajar iftitah, nggak hafal mutung. Dia pernah belajar apa yang sering kita sulit sekali membaca sholat. Tasyahud akhir. Ini tasyahud akhir kita kasih rumusnya yang mudah-mudah. Karena sudah tua ya. Pakai yang versi ini ya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu ila assalamu alaika, assalamu alaina, asyhadu alla ilaha illallah. Terus sampai seperti itu. Sampai pakai 10 jari. Ternyata beliau sekarang ngajarin beberapa orang rumusnya itu. Jadi rumus tentang sholat. Kita bikin cara mudah ya. Jadi komunikasi itu adalah menyampaikan secara mudah. Bagaimanakah terutama juga hal-hal yang pentingnya sholat, pentingnya membaca. Menghafal Al-Quran. Sulit nggak menghafal Al-Quran? Kuncinya kan cuma satu menghafal Al-Quran. Satu apa? Mengulang, 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 dan mengulang terus sampai hafal. Nah itulah. Jadi intinya adalah apa bedanya pembual sama penjual? Seorang dai itu pembual atau penjual? Ya. Bagus mana? Pembual sama penjual? Pembual dan penjual pilih mana? Penjual. Penjual itu ada barangnya. Ada yang ditawarkan, ada yang diajak kemana. Nah, jadilah seorang dai, ya dalam retorika ini, jadilah yang bisa menjual. Ya, pernah ditawari seseorang tanpa menjelaskan produk, kemudian langsung dicoba. Misalnya pemutih kulit ya, langsung kemudian dicoba, seret gitu ya. Loh, ini ngajak nyoba ya. Ya cobalah, gitu. Ya coba ya. Dicoba. Nah itu penjual yang bagus ya. Ayo dicoba masuk masjid. Masjid itu kalau ada dai-nya yang ayo sholat, itu kan bagus. Ayo ala sholat, itu sebenarnya tawaran. Tapi ada orang yang kemudian menerima. Itulah namanya penjual. Menggunakan pemahamannya sedikit saja mungkin.
sesuatu yang mungkin dipahami common ya secara umum, tapi kemudian ditambah sampai konatifnya mengajak, yuk seperti apa. Jadi kalau cuma PHP saja, insya Allah nanti kita akan seperti apa-apa dan sebagainya. Tapi kemudian nggak ngajak. Nah inilah yang namanya hanya membual saja ya. Oleh karena itu seorang dai yang baik adalah harus kemudian ditambahi dengan yang namanya sampai ke ketiga tadi, kon aktif. Apa? Ngongkon aktif ya. Kon sholat, kon ngapal Quran, kon nganggo jilbab, kon berubah. Kon itu apa? Bisa ngomong Jawa ya. Kon itu ngongkon atau kon itu sampean. Bisa Jawa Timur ya. Konatif itu ya kamu aktif sampai yang kita ajak seperti apa. Ya. Dalam Quran surat As-Saff kita sering sekali diingatkan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna malat taf'alu. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma taf'alu. Jadi Allah itu akan marah besar. Kabura maqtan indallah. Orang yang kemudian hanya mengajak saja tapi tanpa melakukan. Nah, semoga ini nanti kita paling bagus memang dai itu mengajak, yuk sholat, yuk dirinya sholat. Tidak kemudian, ya silahkan nanti sholat di sana, tapi kita nggak sholat. Nah, itu bukan dai. Tapi dai itu mencontoni. Begitu pula pendidikan kita dengan anak. Sholat ya nyontoni, anaknya dicontoni, diajak, dibersamai. Begitu pula dalam menghafal Al-Quran dan yang lain-lainnya. Itulah ya kognitif, sampai ke kognitif saja. Ya. Paham? Ya paham. Ini mengerti saja ya. Paham itu di hati. Paham dong. Tapi understand, memahami, mengerti, dan kemudian melakukan, itu kalau diajak. Ini bahasa sedikit aspek psikologis ya. Nah, ini tips yang berikutnya adalah rumus yang namanya AIDA. Gampang nggak dihafal? AIDA. AIDA ini kayak nama orang ya. Ada yang namanya AIDA. AIDA itu bahasa, ini mohon maaf ini pakai rumusnya terkenal untuk public speaking, untuk komunikasi publik, itu adalah dengan nama AIDA. AIDA itu A-nya adalah attention. Attention itu ya bisa juga diartikan lainnya adalah awareness. Supaya orang, attention itu perhatian. Misalnya kalau mau memulai ya, mengetuk ini, atau tepukkan misalnya ya. Ini kan orang jadi perhatian. Tangan lebih ke atas, perhatian. Ini attention. Kalau attention please, nah itu kayak di bandara ya. Atau awareness, jadi orang itu aware. Oh inilah, yang tadinya duduk terus berdiri. Nah atensi, sesuatu yang menimbulkan perhatian. Itulah yang namanya attention ya. Nah penting sekali untuk kemudian menjadi kita lebih menarik dari nonverbal kita, penampilan fisik kita, itu awareness sama attention ini menjadi penting. Ya, kaitannya dengan dai. Setelah awareness sama attention, berikutnya adalah ini apa? Interest atau ini pakai yang untuk usaha ya. Interest saja, I-nya interest. Interest itu adalah daya tarik. Apa yang membuat sesuatu menarik bagi audiens. Interest dan juga D berikutnya desire. Desire itu ngaduk perasaan supaya penasaran. Yaitu I sama D, interest sama desire, itu adalah dengan pertanyaan. Apa? Dengan pertanyaan. Misalnya nanti mau menyampaikan apa? Tentang Ramadan ya. Ramadan itu kan syahrul Quran, syahrul sedekah,
sahru sedekah aja, tentang sedekah. Rasulullah itu orangnya pelit atau dermawan? Itu kan pertanyaannya. Orang jadi besar. Ternyata Rasulullah ajwa dan nas, orang yang dermawan. Tapi sahru Ramadan, dan di bulan Ramadan kedermawannya ajwa dan khair mirroihil mursalat, lebih dari angin yang berhembus. Artinya sedekahnya terus menerus. Nah ini contohnya. Lebih dipancing lagi desire. Itu pertanyaan. Sedekah itu fadilahnya banyak. Sedekah bisa membuat orang kaya. Fadilah sedekah bisa membuat orang sehat. Sedekah bisa melindungi dari bahaya. Sedekah bisa mempercepat rezeki, jodoh, dan sebagainya. Mau pilih mana? Jamaah kan sesuai dengan atensinya. Kalau jamaahnya ibu-ibu, pengalaman saya sih, yang itu aja deh. Sedekah yang bikin kaya. Sampaikan tentang ayat-ayat, tentang bagaimanakah fadilah sedekah. Ya. Mathalul ladina yunfikuna ambalahum fi sabilillah kamathalin khabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu khabbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah yang melipat gandakan. Wallahu wasi'un alim. Nah itu termasuk itu. Beberapa ayat yang lain banyak fadilah sedekah yang membuat kunci dari rezeki kita keluar. Sedekah membuat sehat. Sedekah membuat rezekinya membuka. Sedekah supaya jodohnya cepat dapat. Bisa nggak? Oh banyak. Kapan-kapan nanti kita bahas di materi yang lainnya. Bukan di sedekah ini. Itu termasuk desire. Menjanjikan nanti ada kalau ada acara yang lainnya. Apa? Interest sama desire, meramu tema, meramu judul dengan pertanyaan yang audiens jadi penasaran dan ingin tahu. Pengen tahu nggak apa yang kemudian kita bahas hari ini? Nah itu pertanyaan-pertanyaannya. Maka sebelum berdakwah, apalagi dakwah yang dialogis ya, itu pandai-pandai membuat sebuah pertanyaan. Minimal untuk membangkitkan audiens. Ya enggak Bu? Ya enggak Pak? Ya. Itu supaya apa? Komunikasinya juga dua arah. Setelah interest, desire, action. Oke, action. Action sesuai tadi. Afektif, kognitif, afektif, terakhir adalah konatif. Konatif itu apa? Yang ngajak. Yang penting ngejak action, ngejak geraknya. Oke? Bagaimanakah interest, teknik mendapatkan perhatian, mulai sesuatu dengan kejutan. Suara tadi ya, seperti ya jangan halo jamaah, wah itu enggak. Jadi ya selamat pagi. Atau yang belum mandi bilang satu, oh berarti belum mandi ya. Beberapa yang membangkitkan itu ya. Yang semangat bilang dua. Atau kalau bisa mungkin anak itu sering menggerakkan dengan tangan. Tepuk satu, tek. Tepuk dua, tek. Tepuk kosong. Nah, dan sebagainya. Sesuatu yang kemudian menggerakkan. Mulailah dengan kejutan itu yang beberapa pembicara sebuah pelatihan datangnya pakai seperti flying fox tuh. Set. Wah, itu entertain ya. Ini entertain. Kejutan ya enggak harus bikin kejutan, malah pingsan nanti enggak ya. Nah, yang kedua adalah kontak mata untuk menjaga audiens. Maka kontak mata itu penting. Mata itu di tengah sini, titik yintang namanya kalau di dalam medical ya. Inilah yang kemudian orang itu konsennya kemana itu di titik yintang. Jadi audiens yang gatek pora ya, perhatiannya adalah di yintang ini kemana. Ya, dia ke pembicara enggak, ke HP atau ke sebelah. Makanya tadi kalau pembicara sudah buka bersama, 3 menit sebelum buka makanan sudah beredar, itu anak-anak sudah ke arah makanan, sudah ke arah mana gitu ya. Nah itulah, makanya harus pandai kemudian, yang lainnya bahasa suara. Nah cara memanajemen forum,
supaya forum itu bisa terus berlangsung dengan baik, maka stamina yang turun, audiens sudah ngantuk, itu perlu dibangkitkan. Ada banyak simulasi, ada banyak cara ya. Tangan diangkat, 6 jari, terus kemudian banyak hal untuk kemudian, atau selain dialog, komunikasi ya. Komunikasi yang bagus itu 2 arah ya. Humor, tergantung situasinya juga, dan juga pakai prinsip AIDA tadi terus menerus diulang ya. Berikutnya perlu juga disiapkan alat peraga. Alat peraga itu apa? Yang memang memperagakan itu. Ada banyak ya. Misalnya dakwah tentang sholat. Paling pas peragaannya apa? Angka 1000. Ya. Inna awalu yuhasabu bihi ila abdu. Yang paling pertama dihisab apa? Sholat. Saya sering mempraktekkan pemahaman pentingnya sholat itu pakai angka 1000. Angka 1000 itu seperti apa? Yuk kita tulis 1, 0, 0, 0. Yang pertama sekali dihisab, yang menjadi depan adalah sholatnya. Inna awalu yuhasabu bihi ila abdu as-sholat. Fa'idha soluhat fa'aflaha wa anjaha. Beruntung dan juga amal berikutnya ikut terhitung. 1, 0, 0. Sholatnya baik, tambah amal berikutnya dalam puasa. Baca Quran, 1, 0, 10. Pengen 100 enggak? Tambah yang lainnya. Sholat, baca Quran, tambah sedekah, 1, 0, 0. Tambah berikutnya. Kalau 0 amalnya berikutnya. Tapi kuncinya sholatnya harus baik. Ini rumus ini sering dipakai juga dalam mencari jodoh ya. Angka 1000 atau angka 100 nih ya. Nikahilah seorang itu karena 4 hal. Apa saja? Biasanya hafal, insya Allah udah nggak hafal. Pertama karena apa? Hartanya atau wajahnya? Karena orangnya. Ya orangnya, orang Jawa kan bibit, bebet, bobot. Orang, ini contoh praktek alat peraga ya. Menikah karena wajahnya, karena karena keturunannya, karena hartanya. Ya. Ini cuma 000. Tapi yang paling pilihlah yang karena agamanya. Agamanya bagus, poinnya 1. Ya. Maka kemudian kalau ditambah agamanya bagus, kemudian keturunan orang yang baik-baik, 1, 0. Berapa? 10. Ya. 1, 0. Ternyata dia juga ini bukan dari harta orang tuanya sebenarnya. Kemampuan diri untuk berusaha dalam kasbul ma'isyah. Jadi gelem diajak ngerkoso untuk kemudian berkembang bersama. Kayak warisan orang tua, ya kalau kemudian langgeng. Kemudian disita, yang seperti lagi marak ini, nah itu kan habis ya. 1, 0, sudah 100. Syukur ditambah dengan wajahnya jamil ya. 1, 0. Tapi kalaupun tidak 3 ini, cukup agamanya saja, itu dapat poin. Tapi kalau yang dipilih pertamanya, wajahnya berapa? 0. Terus kemudian dia berkecukupan. Wah, kuliah nang universitas bagus. Kayaknya masa depannya bagus ya. Masih 0. Belum mempertimbangkan agamanya. Keturunannya orang baik-baik. Biasanya ini enggak begitu dipertimbangkan. Agamanya lumayan. Ya bukan 1 tapi 0, ya. Tapi paling enggak titiknya di mana? Nah, angka 1000, 1, 0, itu sering dipakai untuk alat peraga. Dari alat peraga dakwah paling mudah saya pakai tangan. Tadi apa? Astaku. Sholat 1000. Sholat ada 5. Apa aja? Islam. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Kan pakai tangan. Hafalan sholat pakai tangan semua.
Ya, Robi fili, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Zikir pakai tangan juga. Alat peraga seorang dai yang muda adalah pakai tangan. Saya menyampaikan ini kenapa? Alat peraga nggak harus pakai PowerPoint, pakai laptop, pakai WiFi. Ya kalau ada. Kalau nggak ada nanti nggak jadi ngajar. Saya ada teman dosen, dia begitu ketergantungan dengan PowerPoint dan LCD sama. Kalau nggak bisa, otak saya itu ada di laptop. Loh berarti dia nggak bisa ngajar kalau nggak ada laptop. Nggak, maksudnya ini juru sorot. Dia menyampaikan secara kognitif. Ya. Saya ada satu dosen selama 10 perkuliahan tidak pernah ada tayangan dan tidak pernah ada catatan. Ini menarik sekali. Saya terinspirasi dengan salah satu profesor ini. Kuliahnya bagaimana? Simulasi kuliah pertama. Simulasi. Kebetulan mata kuliahnya adalah dinamika kelompok ya. Simulasi kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10. Dan ujiannya bagaimana? Gampang. Terangkan simulasi pertama, terangkan simulasi kedua, ketiga, dan keempat sampai ke 10. Kalau enggak hadir pasti enggak bisa menjawab dan enggak perlu mencatat. Karena yang diingat adalah experiencing-nya. Gitu. Nah inilah alat peraga yang baik adalah yang ada di dalam diri dai sendiri itu. Oke. Kemudian berikutnya stimulasi itu penting. Stimulasi praktek itu bisa membekas cukup banyak. Ada filosofis nih ya. Ini mohon maaf nih, tak cari-cari bahasa Arabnya kok ketemunya filosofis bahasa Inggris ini ya. Filosofinya begini, saya dengar, saya lupa. Ini kaitannya dengan dakwah ya. Saya dengar, saya lupa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Semuanya jangan-jangan. Kalau ada yang membekas lumayan ya. Itu I hear, I forget. Yang kedua adalah filosofinya adalah I see, saya melihat, saya ingat, I remember. Ya, maka alat peraga tadi dan juga praktek ini penting. Kalau praktek itu kan melihat, gambar itu sejuta kata. Film itu sejuta makna. I hear, I forget, I see, I remember. Tapi ada yang lebih dari itu yaitu apa? Yang paling bawah apa? I do, I understand. Artinya mengajak untuk melakukan praktek, simulasi, mengajak aktif, ngajak konatif tadi ya. Itu ternyata lebih mengena 60% ke atas. Ya, nyampe. Praktek wudhu diterangkan pakai lisan, nggak nyampe. Diajari pakai gambar, lumayan nyampe, ya enggak? Tapi suruh praktek, yuk tak kasih rumus. Tamuhika, tangan, mulut, hidung, muka. Itu enggak sampai 5 menit langsung hafal. Yuk silakan praktek. Tamuhika. Coba praktek. Langsung hafal kan? Rumus yang kedua, talateki, tangan, kepala, telinga, kaki. 8 langkah saja wudhu langsung hafal. Kalau dikaji fikihnya dan sebagainya, wah ini kayak bisa wudhu pora. Nah, tamu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu dan sebagainya. Habis itu doa. Nah, itulah wudhu. Begitu pula sholat. Sholat itu Rasulullah ngajak, lihatlah seperti aku sholat. Bacaannya pelan-pelan diajarkan. Jangan kemudian ngapalin bacaan dulu, baru kemudian sholat kesuwen. Gitu ya, kesuwen. Maka penting sekali untuk kemudian filosofi ini ya. I do, I understand, atau seseorang itu melakukan, itu akan paham. Ya. Tapi tidak cuma mendengar saja, itu hanya ya 7 sampai belasan persen saja. Kecuali yang memang sudah ada tadi ya persepsi itu masa lalu, pemahaman masa lalu. Oke? Maka dalam berdakwah jangan lupa mengajak, ya, menyeru kepada kebaikan. Yang baik apa? Yuk diajak ke sana. Ke masjid, diajak ke masjid. Praktek sholat, sholat. Wudhu, praktek wudhu. Oke? Inilah, masih berapa menit? Masih ada waktu ya? Oke.
10 menit lagi ya. Kita habiskan. Tips yang lainnya yaitu adalah retorika dalam audien yang ada hambatan dalam mendengarkan. Ini kita pahami. Audiens itu tidak semuanya mendengarkan, ya. Ada yang sibuk dengan dirinya sendiri, ada yang main HP, ada yang terdengar knalpot, dan sebagainya. Itu termasuk hambatan-hambatan mendengarkan. Secara umum ada 4 ini. Pertama, sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau dalam istilah psikologi itu autis dengan dirinya sendiri. Ada yang HP punya 2, jadi 3, 4. Kalau saya memang pemegang 4 HP karena ada cutter ya. Atau 4 nomor lah. Nah, sibuk dengan dirinya sendiri. Atau yang kedua, sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Di sini mau ngapain? Ini masih hujan enggak? Terus kemudian nanti pulangnya bagaimana ya? Lalu assimilation itu adalah kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian hingga sesuai dengan sikap atau prasangka atau need atau kebutuhan dari dalam dirinya. Itu namanya asimilasi. Saya akan menangkap sesuai dengan yang saya bisa. Wallahu alam bisawab artinya adalah Allah lah yang kemudian menancapkan kepahaman, biarpun sedikit ya, bisa tekane lah. Nah itulah asimilasi sebenarnya. Wallahu alam bisawab, monggolah pemahamannya masing-masing, begitulah istilah penutupan itu ya. Lalu mendengarkan ya sesuai yang diharapkan. Saya pokoknya pengennya materinya yang lucu-lucu saja. Nek nggak lucu nggak masuk dan sebagainya. Atau materi yang tentang sesuai dengan ilmu saya. Ilmunya ilmu kimia, yang masuk dari tadi cuma chemical tadi aja. Atau malah yang lainnya ya. Sesuai dengan yang diharapkan. Nah, oke, ini tersampaikan ya. Nanti PDF-nya juga bisa dibaca. Tips yang lainnya adalah retorika yang karena ada nanti kolan lainnya, tuh yang lembut itu komunikasi retorika yang empatik. Empatik itu apa ya? Targetnya itu minimal menyentuh perasaan. Ini kognitif nggak masuk, perasaan nggak masuk, apalagi ngajak ya. Wah itu bukan pembual, bukan penjual, tapi ini siaran radio tanpa ada yang mendengarkan, gitu ya. Nah tipsnya adalah empatik ini ya, antusias. Orang antusias, seberapapun yang kita ajak, kalau orang antusias itu lebih menarik, ya, lebih kemudian ada daya tariknya. M-nya adalah bisa memanage emosi kita dan juga memanage emotion environment atau audience juga. Planning before action, punya rencana, PowerPoint-nya apa, atau poin-poinnya, kalau nggak harus PowerPoint ya, poin-poin yang disampaikan apa, ayatnya apa, hadisnya apa, ceritanya apa, pertanyaannya apa, Aida kan interest sama desire ya, nah itulah planning before action, itu artinya adalah poin-poin pertanyaan, perencanaan yang mau disampaikan apa. Oke. Lalu kemudian menarik juga kalau hanya itu mengaktifkan audiens. Karena mengajak toh, apalagi sholat, wudhu tadi ya, itu mengajak. Maka active your audience, audiensnya diaktifkan. Telling stories, ini cerita paling mudah. Cerita yang paling sulit khotbah Jumat itu cerita tentang ketakwaan. Maka sampaikanlah dengan cara yang mudah. Apa itu? Ya sampaikan yang pakai cerita-cerita. Misalnya apa? Cerita tapi jangan ngoyo-ngoro ya. Sesuai yang hadis kita. Misalnya salah satu hadis. An Abu Dharin, dari Abu Dharin itu Abu Dhar. Abu Dhar dari daerah mana? Ghifar. Jadi cerita ini. Abu Dharin atau Abu Dhar al-Ghifari wa Mu'adz bin Jabal, nama aslinya Abdullah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah menasihati kepada siapa? Abu Dhar dan Mu'adz bin Jabal. Nah, nasihatnya apa? Ada 3 hal. Pertama apa?
ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah apapun kondisinya. Ini kalau dipahami agak sulit. Tapi lihatlah siapa yang diajak dinasihati oleh Rasulullah. Itu siapa? Abu Dzar. Abu Dzar ini dari daerah yang namanya Ghifar. Ghifar, kalau yang pernah ke Saudi ya, ada Mekah, ada Madinah, daerah tengahnya itu namanya Ghifar. Daerah Ghifar itu kalau dulu ada kabilah dari Mekah ke Madinah bawa dagangan, sampai ke Ghifar itu diambil. Istilah sekarang apa ya? Diambil, dirampok dan sebagainya. Sehingga orang Ghifar itu sangar. Dari daerah Ghifar. Mungkin ada ya, di sini dari daerah mana ya? Dari daerah X, dari daerah apa? Yang terkenal dengan labelnya sebagai daerah orang Ghifar. Nah, Abu Dzar ini menariknya. Nasihat pertama Pak, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah apapun kondisinya. Ini menarik. Dulunya baik atau dulunya tidak baik, sekarang jadi baik. Takwa tidak hanya di masjid saja, tapi di kos-kosan. Ya, takwa tidak harus di kamar. Ketika di kamar sendirian, haitsuma kunta, apapun kun kejadiannya. Ketika di kamar mandi sendirian, apa makna takwa? Wiqayah artinya adalah mawas diri, sadar ada yang mengawasi, sadar apa kewajiban hak yang harus dilaksanakan sama yang dilarang. Nah, Abu Dzar ini menarik sebagai contoh. Inilah telling stories tadi ya. Telling stories itu cerita Abu Dzar. Nasihat yang kedua apa? Wa'adbi'i syai'atal tamhuha. Wa'adbi'i syai'atal hasanah. Dan ikutilah syai'ah kejelekan, dosa, kekhilafan kita dengan hasanah, dengan kebaikan. Untuk apa? Tamhuha. Abu Dzar dulunya dari keluarga yang mungkin orang tuanya, saudaranya, daerahnya suka merampok, suka merampas dan sebagainya. Maka apapun kondisinya kita, ikutilah. Kalau ada kejelekan kita dengan kebaikan. Wa'adbi'i syai'ata tamhuha. Nah, ini contohnya siapa tadi? Telling storiesnya Abu Dzar. Yang ketiga adalah wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulilah dengan nas, dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, Abu Dzar ini sering dikenal ceritanya karena tentang telling story ya. Dikenal dengan nama Abul Yatama wal Abul Masakin wa Abu Stad'afin. Apa itu? Jadi, Abul Yatama artinya bapaknya anak yatim. Dia penyayang anak yatim. Padahal dia dari daerah Ghifar. Terus kemudian Abul Masyakin, orang yang suka menyantuni orang miskin. Abu Stad'afin, orang mustad'afin, orang lemah, kemudian disantuni. Nah, inilah telling stories ini paling mudah. Dulu simbah saya, itu mencerna itu lebih mudah cerita ini. Impresif, menimbulkan kesan, ya kesan. Maka siroh itu pilihlah yang memang kita sendiri berkesan. Sampaikan kesan yang dalam diri kita, maka sampaikanlah kesan itu, itulah yang namanya impresif. Ya, kalau kita sendiri nggak impresif kok disampaikan, nggak impresif juga. Saya tersentuh dengan misalnya apa, orang sedekah, orang menolong. Anda tersentuh dengan anak yatim atau ibu-ibu yang miskin atau bapak-bapak tua. Tersentuh yang mana? Orang sakit atau malah orang yang tegar pengen mencari nafkah, bukan. Nah, masing-masing orang pilihannya lain-lain. Pengalaman ketersentuhan tadi disampaikan ini namanya I. Itu impresif. Yang terakhir adalah confident. Tadi ada yang masih grogi? Ada yang masih grogi dalam berbicara dengan audiens banyak orang? Kalau waktunya cukup kita praktek ya. Namanya desensitisasi tematis ya. Tips retorika yang lainnya adalah
Nih, tentang needs, human needs, kebutuhan manusia ada sifat dasarnya. Kalau saya lihat dalam unconsciousness ya, itu ada yang namanya rasa sakit dan juga rasa nikmat atau rasa senang. Orang lebih percaya atau lebih tertarik yang mana? Rasa sakit, yang medeni, film yang menakutkan, sama film yang membahagiakan, keluarga bahagia itu. Orang lebih tertarik mana? Atau kita baca koran ya, baca koran. Ada berita tentang yang menakutkan. Ada sekarang di Jogja ya, tapi nggak usah menyebutkan lah. Apa misalnya ya, perampasan sandal. Wah, itu menakutkan misalnya itu. Nah, itu ternyata lebih dibaca. Karena kenapa? 80% orang itu memenuhi kebutuhan need. Dasarnya adalah menghindari rasa sakit, rasa tidak baik, tidak enak. Itu 80% dari bawah sadarnya. Oke. Barulah yang kemudian yang baik-baik. Di berita koran ada cerita tentang yang menakutkan, lebih sering kita baca duluan. Daya tariknya. Tapi yang kemudian penghargaan mahasiswa dengan IP tertinggi, IP tertinggi 4 ya, misalnya, itu udah biasa lah ya. Atau penghargaan mahasiswa dengan prestasi apa, atau ibu-ibu dengan kecepatan memasak bagaimana, nah itu biasa-biasa saja. Berita-berita yang baik gitu ya. Tapi ternyata yang menakutkan itu tadi, ini hubungannya kalau di dalam dakwah, ayat-ayat itu ada yang makiyah, madinah. Kalau isinya lah, ada surga, ada neraka. Tapi harus imbang ya. Kebanyakan terus dijanjikan surga, ya, nggak nyampe ternyata. Tapi kalau ditakut-takuti, kan takwa itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan supaya dapat pahala. Tapi ternyata dijanjikan pahala itu hanya 80%. Tapi kalau ditakut-takuti, orang itu ternyata ada tipe X, tipe Y ya. Ini tipe X ini ternyata tinggi. Ditakut-takuti, lah takdub atau apa ya. Nanti dimarahi ibu loh. Dari kecil kita seperti itu ya. Nanti dimarahi bapak loh. Dimarahi muslim, dimarahi Mbah Kiai, dimarahi siapa ya. Nah ternyata ini kebutuhan. Makanya dalam pemilihan tema kita, terutama apa? Sedekah. Fadilah sedekah, nanti dilipat gandakan pahala. Orang nggak tertarik. Tapi kalau orang tidak membayar zakat, nanti akan disetrika punggungnya. Belum bayarkan. Atau ada namanya ular dikubur. Ketika kita dikubur, saya dulu sering bawa alat peraga, namanya ular ular tapi kepalanya Asujaul Akro, itu ular tapi botak dia. Udah tua ya. Asujaul Akro. Inilah Asujaul Akro bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Kapan ketemunya? Kalau nanti ibu-ibu dan bapak-bapak masuk ke dalam kubur, ketemu ular semacam ini. Langsung menggigit, cek. Langsung, oh ya, mari kita hitung uang kita. Nah itu mengena sebenarnya. Alat peraga dan juga apa tadi, menghindari rasa sakit lebih mengena. Tapi kok insya Allah dapat pahala, ajrokallah. Ini salah satu contoh ya. Nah begitu pula ya. Tapi jangan menakut-nakuti saja. Nanti orang jadi takut ya. Karena efek psikologis itu, kata jangan, kata awas, ketika kata-kata yang lainnya, itu juga berdampak kepada secara saraf, korpus kolosum itu mengkeretnya. Maka dibangkitkan juga. Ya. Insya Allah fadilahnya ini, setelah dibangkitkan fadilah 20%, awas ya kalau Anda melakukan. Nah itu. Yang lainnya, sudah hampir ya. Ini tinggal nanti PDF-nya bisa diambil. You and me itu kayak ya nyambung ngomongnya ya. Kayak ngomong dengan orang. Jangan ngomong dengan tembok ya. Tembok.
Ya diam aja. Oh, dakwah itu dengan orang. Maka latihan ngomong dengan orang. Ini kalau ada praktek sebenarnya bagus ya. You and me. Ya dirimu sama aku. Kayak saya ngomong ini kan sekarang kayak ngomong sama ya inilah. Jadi dakwah itu kayak ngomong ke sehari-hari. Itu nyaman dilihat. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian. Kan sama temennya kan nggak mau seperti itu ya. Saya akan menyampaikan. Ini kayak baca puisi ya. Jadi ya. Tapi ngomong sehari-hari saja. Dalam istilah penyiar radio namanya you and me. TikToknya nyambung. Juga ngomongnya enak. Seperti ngomong biasa. Ya saya mau menyampaikan sesuatu loh. Saya cerita mau pinjam uang ini. Nah misalnya itulah yang kemudian kayak you and me. Yang kedua adalah ya you and me itu nyambung sesuai dengan karakter masing-masing. Yang nangis-nangis, menyentuh perasaan dan sebagainya ya. Lalu kemudian adalah percaya diri. Bagaimana percaya diri kapan-kapan nanti kalau ketemu kita praktek ya. Ini get your style masing-masing ya. Ada yang memang stylenya seperti apa. Turn fear with fun. Bikin nyaman diri. Style macam-macam lah dengan dirinya. Berikutnya adalah ini non-verbal. Segalanya berbicara. Karena ini oke, itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya. Dari retorika ini. Yang lain-lainnya nanti bisa dibaca PDF-nya ya. Karena waktunya sudah mendekati atau masih ada berapa menit? Oke. Kalau ada yang mau disampaikan, ada yang ditanyakan kaitannya dengan yang sudah saya sampaikan atau yang belum terjawab dari pertanyaan awal, apa sih yang jadi permasalahan gitu ya? Oke, silakan. Mungkin kesempatan untuk menyampaikan tanya jawabnya. Oke, tafadhol. Monggo. Ya. Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Ustadz. Saya mohon izin bertanya. Semisal sesaat sebelum kita melakukan pidato atau khutbah, ternyata kondisi audiensnya maupun kondisi lingkungan dan situasinya itu berbeda dari bayangan kita sebelumnya atau perencanaan kita. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan mental kita ini? Mungkin itu saja pertanyaannya Ustaz. Oke. Bagaimana ketika audiennya tidak sesuai dengan ekspektasi? Ya, tadinya pengajian ibu-ibu ternyata pengajian simbah-simbah gitu ya. Yang pertama tadi apa? Sebelum speaking skill, sebelumnya tadi apa? Speaking kan nomor 5 ya. Menyampaikan pidato, menyampaikan tausiah, itu nomor 5. Yang pertama apa? Observation skill, keterampilan mengobservasi. Jadi kita kalau diundang itu nanya, ini audiennya siapa, materinya apa. Biarpun pembicara itu nggak suka dikasih materi. Misalnya gini, besok ngisi tentang ini, materinya sesuai dengan keinginan saya ya, itu nggak enak ya. Paling enak kalau materi itu sesuai dengan keinginan pembicara ya. Kalau pembicara diatur-atur, materi harus ini, ya silahkan nyari di Google sendiri gitu ya. Tapi audien keinginannya apa, itu harus kita observasi. Observation skill, keterampilan mengobservasi, ini bisa ditanya pertama dari, yang pertama yang ngundang kita. Atau kita tanya kepada orang yang tahu tentang forum itu apa. Ya, ini audiennya para dai yang mau dikirim ke daerah pelosok seperti ini ya. Maka bekal-bekal tertentu yang harus dikuasai. Dai bapak-bapak lain dengan ibu-ibu, simbah-simbah, anak-anak TK. Wah itu harus materinya lain. TK banyak lebih ke aktifnya, simulasi gerak, dan sebagainya. Jadi itulah observation skill, barulah kemudian kita siapkan. Kita baca materi yang pas, ayat writing
reading itu ya baca Al-Quran ayat yang pas apa kita pilih ya. Pakai indeks atau pakai yang udah hafal kan bisa saja sudah ada hafalan itu, nih pasnya ayat ini. Begitu pula hadis. Hadis yang pas apa? Telling story apa yang pas. Itu juga bisa disampaikan. Maka baru speaking skill yang kemudian kita sampaikan yang untuk bisa mengena. Samakan channelnya, samakan kimiawinya, jangan siaran sebelum frekuensinya sama. Maka samakan dulu. Ibu, misalnya datang ya, ini nggak tahu. Ibu ini pengajian apa nggih? Iki pengajian tentang keuangan. Wah, berarti materinya tentang keuangan. Atau tentang tafsir, tentang hadis, tentang tahsin. Ngajinya tahsin, materinya tentang materi sholat. Nah, karena nggak pas, maka itu namanya adalah samakan channelnya. Oh, tahsin. Ya, maka kita sampaikanlah tentang makhorijul huruf dan sebagainya untuk lebih mengenalnya. Ada lagi? Ini sedikit saya sampaikan ya, beberapa lalu kemudian kita tutup tentang terlanjur tertayangkan nanti tidak nonverbal itu lebih berbicara lantang daripada verbal. Maksudnya begini, nonverbal itu yang terlihat. Oke, yuk lihat ke sini yuk. Ini tangan saya terlihat. Kalau verbal yang terdengar. Oke, saya kasih contoh soal nih. Soal apa ya? Ini lampu ini sama kan ya? Lampu ini sama nggak mereknya? Diketahui wattnya, mereknya, bentuknya, listriknya sama ya? Ini kita kasih nama A dan B. Oke? A dan B. Oke, lihat ke sini, jangan nulis di HP juga. Oke. A, ini lampu apa? A, yang ini B. Pertanyaan saya, terang mana? Lampu A sama lampu B. Lampu A itu nyala terus. Yang B nyala hidup. Terang mana? A, terang mana? Kenapa? Kenapa? Kok ini kompak ini audiensnya ini. Pilih A semua. Kenapa? Lampu A, lampu B. Terang mana? Lampu A sama B. Lampu A, perhatikan soalnya. Lampu A nyala terus. Lampu B pelan-pelan. Nyala, hidup. Terang mana? Terang mana? Ini mulai mikir. B. Kenapa B? Terang itu kelihatan kalau ada gelapnya. Wah, ini agak filosofis ya. Ya sama. Sama enggak? Sama. Verbal saya mengatakan apa? Tadi apa? Nyala terus. Yang B apa? Nyala, hidup. Nyala sama hidup sama enggak? Iya sama. Ini nyala, terus ini nyala sama hidup. Sama nyalanya. Jadi terangnya adalah sama. Jadi nonverbal lebih dipercaya, ini saya lebih dipercaya daripada perkataan saya. Oke? Nah, ada 10 contoh kapan-kapan di prakteknya ya. Nonverbal simat, apa yang kita lihat, itu orang kadang lebih percaya. Wah, ini sarungnya ngono, kelambine ngono, penampilan kadang penting dalam berdakwah. Ya. Kadang orang menangkapnya itu, yang tertangkap itu malah itu. Bukan makola, undur makola. Dengarkan, lihatlah apa yang disampaikan. Tapi undur mankola, man itu ya siapanya. Tadi ya, bahkan dikupas, ini latar belakangnya apa, ormasnya apa, manhajnya, fikrohnya. Itulah yang namanya menutupi pemahaman. Ya, yang namanya sekarang ini banyak orang tertutup gara-gara labeling, gara-gara asobiah,
dan sebagainya. Itu juga menutup dalam. Makanya perlu namanya intensi, terpaan terus-menerus dalam psikologis sampai ada kebenaran. Karena setan itu bagiannya memang itu, menutupi rasa ngaji, nangin yang kepiye, rasa melu dan sebagainya, enggak usah dan sebagainya. Itu yang menutupi. Nah, makanya itu makanya non verbal itu lebih penting ya daripada verbal. Kita ngomong banyak tentang sholat, tapi kita enggak sholat. Nah itu juga sama juga verbal tidak sesuai dengan. Oke, berikutnya cara mengatasi grogi. Ada yang sok grogi? Grogi itu caranya ya pertama latihan. Nah, kayak menghafal Quran ya. Bagaimana cara menghafal Quran? Diulang. Mengorganisasikan, memvisualisasikan, latihan, relax. Sensitisasi sistematis. Kalau ada grogian yang sampai gemeteran, grogi yang apa ya, sampai begini, maka dipegang. Lalu kemudian yang kedua adalah saya sampaikan rumus sikon. Akhir nih. Sikon ini aja deh. Sikon itu sikon sistem memprogram diri supaya tenang. Pertama apa? Yuk gini, siap, mengatakan diri siap, dikatakan, ya saya siap. Itu dikatakan ya, dengan ya siap, malah tambah grogi. Mau ujian skripsi, tesis atau disertasi ya, aduh gimana ya, mau khutbah sampai gemeteran itu ya, keringat dingin ya. Tapi katakan, ya saya siap, itu dirinya ikut terprogram siap. Lalu kemudian kegrogiannya tadi, itu diketuk kemana? Saya mempelajari tradisional Chinese medicine ya dengan meridian titik ya. Ada beberapa titik tertentu ya. Paling mudah di titik ini. Di titik ini diketuk dengan telunjuk. Coba diketuk pelan-pelan. Ternyata ini sampai coba ditekan. Lalu kemudian yang kedua lipatan ini. Nah, lipatan ini ditekan itu sampai ke lambung sama jantung. Karena ini titik heart terus. Nah, seperti itulah. Lalu pengaturan nafas. Bernafas yang benar. Nafas yang benar bagaimana? Menarik nafas itu pakai hidung atau pakai mulut? Ini bernafas bisa nggak? Nafas yang benar itu pakai apa? Menariknya pakai hidung. Kan maksudnya ke otak juga ya. Lalu kemudian dikeluarkan pakai mulut pelan-pelan. Demikian yang sedikit ini semoga bermanfaat. Ya. Nanti materinya boleh di-share itu dan dipraktekkan. Apa kuncinya? Praktek sehingga jam terbangnya bisa lebih luas. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Juni Aljundi atas materinya. Alhamdulillah sudah selesai materi kita pada hari ini. Insya Allah kita besok akan melanjutkan lagi materi dengan tema pemilihan tema ceramah yang menarik bersama Ustadz Ibnu Syakir. Untuk itu silakan untuk datang lagi ke sini dan jangan lupa diajak juga teman-teman lainnya. Mari kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin dan dilanjutkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas atensinya. Saya Dahlan Pudin pamit diri.